Audio. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azim wa faddil wa jallil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, para mustami'in, para shaimin, semua yang hadir di Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Promo yang juga disiarkan langsung oleh RRI Palembang. InsyaAllah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memuji dan bersyukur atas karunia yang Allah berikan, atas segala nikmat yang Allah limpahkan, atas segala rahmat yang Allah curahkan. Salawat dan salam kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penebar kebajikan yang di akhirat nanti diistimewakan menjadi rahmatan lil alamin yang Allah banggakan. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral mustami'in, ma'asyiral as-saimin rahimakumullah. Salah satu julukan nama lain dari bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita akan membahas tentang Al-Quran, Ramadan sebagai bulan Al-Quran ini. Para ulama menyatakan bahwa Ramadan itu memiliki nama-nama yang sangat banyak.
Nama lain Ramadan itu sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Penyebutan Ramadan sebagai bulan Al-Quran itu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menjelaskan dalam Al-Quran difirmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nas, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan penerangan-penerangan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Lalu apa Al-Quran itu? Al-Quran itu didefinisikan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Ali As-Sabuni, bahwa beliau menyatakan Al-Quran itu adalah Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril al-maktub fil masahib al-manqul ilayna bitawattur al-muta'abbad bitilawati al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Kata Syekh Ali As-Sabuni, Quran itu adalah kalamullah. Quran itu kalam Allah, al-mu'jiz, yang bersifat mukjizat. Artinya Al-Quran akan mengalahkan orang yang menentangnya. Al-Quran akan menghancurkan orang yang merendahkannya. Karena Al-Quran al-mu'jiz, dia bersifat mukjizat. Al-Quran akan menundukkan kepada orang yang tidak mempercayainya, bersifat mukjizat. Al-munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin, diturunkan kepada khatamil anbiya wal mursalin, penutup rasul, penutup nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Biwasitatil amin Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-maktub fil masahib, yang tercatat dalam mushaf. Al-manqul ilaina bitawattur, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Sampai kepada kita secara mutawatir, artinya secara berjamaah, orangnya tahu, bukan sendiri-sendiri, tapi Quran secara berjamaah sampai kepada kita, bukan hanya satu orang dua orang, tapi sangat banyak, mutawatir. Al-muta'abbad bitilawati, membacanya dipandang sebagai ibadah. Kata ulama, ini berbeda dengan kitab-kitab yang dahulu. Ketika Nabi Musa hidup, maka umat Musa ketika mereka membaca Taurat, mereka tidak dapat pahala. Umat Isa ketika mereka saat itu Nasrani membaca Injil, mereka tidak dapat pahala. Tapi umat Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran, mereka dapat pahala. Al-muta'abbad bitilawati, membacanya saja mendapatkan pahala. Al-mabdu bi suratil Fatihah, diawali dari surah Al-Fatihah. Al-makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri dari surah An-Nas. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena ayat tadi, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kemudian daripada itu, Al-Quran banyak dibaca di bulan Ramadan. Keinginan untuk membaca Al-Quran itu lebih banyak. Kemauan untuk membaca Al-Quran itu lebih banyak. Keinginan untuk membaca, mempelajari lebih tercipta. Keinginan untuk memahami, mengkaji lebih banyak tercipta dalam bulan Ramadan ini. Maka Al-Quran menjadi salah satu sebutan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan Al-Quran ini sangat banyak orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran sangat banyak dibaca. Maka Al-Quran menjadi cerminan untuk berkaca. Bahwa Al-Quran menjadi syifa, cahaya, dan penyejuk setiap cuaca. Mari kita selama bulan Ramadan ini, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita mengkhatamkan Al-Quran. Kita tadarus, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Kita tadarus
baik melalui pembimbing maupun mandiri. Jadikan khatam Al-Quran dalam hidup ini sebagai sebaik-baik memori. Karena nikmat di bulan Ramadan ini sangat susah untuk dicari kecuali bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena itu jangan sampai Ramadan terlewat dan lari. Maka mari kita istiqomah pertahankan dengan sepenuh jari. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan setiap malamnya selalu tadarus membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas diterangkan, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan faydarisuhu al-Quran wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat murah hati, seorang yang sangat lembut hatinya. Dan ketika bertemu dengan Jibril, Rasulullah sangat lembut hatinya. Ketika di bulan Ramadan, Rasulullah tadarus bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimak bacaan tadarus, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli lailatin min Ramadan, dalam hadis itu setiap malam selama bulan Ramadan malaikat Jibril menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril, yang dibacakan oleh Rasulullah. Jibril menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu sangat lembut, sangat penyejuk, sebagaimana hembusan angin yang sangat menyejukkan. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Sungguh ada secerca bahagia ketika kita membaca Al-Quran di suasana puasa. Ada syiar dan kemuliaan Ramadan yang tetap terasa. Ada keberkahan dan amalia Ramadan yang luar biasa. Maka mari kita banyak berdoa, berusaha, berikhtiar tanpa putus asa. Ketika Al-Quran berada di hadapan kita, maka jangan pergi dan kabur. Bacalah Al-Quran itu yang akan menjadi tasliyatul qalbu agar jiwa menjadi terhibur. Kemuliaan Al-Quran itu memahami ibrah dan pelajarannya, karena di dalamnya banyak untuk kita tadabbur agar kita terhindar dari iri hati dan takabur. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Dikatakan oleh ulama, jika engkau ingin berdialog dan bersilaturahmi dengan Allah, maka dirikanlah Al-Quran. Jadi kata ulama, jika kamu ingin berdialog dan bersilaturahmi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, dirikanlah salat. Akan tetapi jika kamu ingin Allah yang berdialog kepadamu, yang bersilaturahmi kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Terjadi perbedaan, tetapi semuanya ada kemuliaan. Jika kamu ingin, bahwa kamu ingin sekali berdialog dengan Allah, ingin silaturahmi dengan Allah, maka dirikan salat. Tapi jika kamu ingin Allah yang berdialog dengan kamu, Allah yang bersilaturahmi dengan kamu, maka bacalah Al-Quran. Maka itu mengundang kita berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjadi media, menjadi wasilah agar kita dapat berdialog dengan Allah dan bersilaturahmi, agar jalan hidup kita dituntun lebih islami, agar penuh kebaikan yang memancar dan bersemi, yang menjadi kemaslahatan bagi manusia yang mengilhami, agar hablum minan nas terjalin secara alami. Lalu kita terjadi meningkatkan taraf ekonomi sehingga umat Islam maju dan berkembang di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala lewat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyatakan bahwa salah satu di antara kemuliaan Al-Quran itu, hadis sahih dinyatakan lewat Ibnu Hibban, inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga yang terdiri dari manusia,
Yang dimaksud hadis ini bukan berarti Allah punya anak, punya keluarga, punya bapak, punya bukan. Tetapi dikatakan mempunyai keluarga saking dekatnya sehingga dianggap seolah-olah keluarga. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Saking dekatnya maka dianggap seperti keluarganya. Keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasul menyatakan Allah memiliki keluarga yang terdiri dari manusia, yang bukan berarti kita syirik untuk menduakan Allah yang mempunyai anak, bukan. Tapi maksudnya saking dekatnya dengan manusia saat itu. Ketika itu ditanya oleh sahabat, qila man hum ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Allah di bumi itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Hum ahlullah wa khassatuh, mereka lah orang-orang yang menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang menjadi khusus, istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai Al-Quran ini lewat begitu saja tanpa kita basahi bibir kita untuk membacanya. Umar ibn al-Khattab pernah meriwayatkan, bahkan dicatat oleh ulama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan para sahabatnya, ketika itu Rasul mengutus beberapa sahabat untuk bepergian, maka Nabi memilih di antara beberapa sahabat bepergian itu sebagai ketua regu, sebagai ketua rombongannya. Maka Rasulullah memilih orang yang lebih banyak hafal Al-Quran di antara mereka sebagai ketua rombongannya, sebagai ketuanya, sebagai pemimpinnya, sebagai ketua regu, ketua kafilah, ketua rombongannya. Rasulullah pilih orang yang lebih banyak hafalannya di antara mereka rombongan itu. Lalu ketika ada dua orang yang meninggal dunia secara bersamaan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, dari dua orang ini siapa di antara mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Siapa di antara mereka yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya? Maka ketika sahabat menunjukkannya, maka Rasulullah lebih mendahulukan mensolati jenazah yang lebih banyak hafal Al-Qur'an ini ketimbang kawannya yang lain. Maka itu ketika kita membaca Al-Quran, apabila Al-Quran yang kita baca, terutama Al-Quran ini kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka bacaan Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu, mereka membutuhkan uluran tangan kita, karena mereka tidak bisa lagi sholat, mereka tidak bisa puasa, mereka tidak bisa berzakat. Tapi ada yang bisa dilakukan, yaitu ketika anaknya membaca Al-Quran. Maka laqinu amwatakum, tolonglah orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ayah kita yang sudah meninggal dunia, atau jika ibu kita, maka orang yang sudah meninggal dunia itu kita doakan mereka, kita bacakan Al-Quran kepada mereka. Maka bacaan Al-Quran ini sangat menolong mereka, sangat menenteramkan mereka. Laqinu amwatakum, tolonglah orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, orang yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling tidak faqra'u bi Fatihatil kitab, maka bacakan Al-Quran, bacakan Fatihah. Kenapa Rasul mengucapkan membaca Fatihah? Karena Fatihah adalah bacaan yang sangat mudah dibaca. Semua orang hafal, semua orang bisa membacanya dengan sangat mudah. Maka Nabi mengatakan bacalah Fatihah. Tetapi bila kita membacakan Al-Quran, membacakan lebih banyak lagi surah-surah, maka jika mengkhatamkan Al-Quran, maka dia lebih baik. Kata Ibnu Taimiyah, bila dibacakan Quran secara khatam, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, fahuwa hasanun, maka itu sangat baik sekali dihadiahkan kepada mereka. Karena sangat inilah yang sangat mereka butuhkan ketika anaknya, ketika zuriatnya, keturunannya sangat ingat kepada orang tua mereka, jasa orang tua mereka. Maka salah satu cara menolong mereka adalah dengan membaca Al-Quran. Jangan kita menjadi orang yang mudah terprovokasi dengan orang yang menyatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada kubur. Jangan kita terprovokasi, terpengaruh dengan segelintir orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran untuk almarhum, almarhumah tidak akan sampai, karena itu tidak ada dalilnya. Maka sungguh itu ada dalilnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat,
salah seorang sahabat keutamaan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang sahabat mulia, sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau pernah berkata, ini sahabat mulia, sahabat yang dekat dengan Nabi. Dia pernah berkata, nanti katanya, berkata dia kepada sahabatnya, berkata kepada pengikutnya, dia berkata kepada muridnya, nanti bila saya telah meninggal dunia, maka tolong kamu bacakan Al-Quran, bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 di sebelah kepala saya. Lalu di arah kaki saya bacakan akhir surah Al-Baqarah sampai habis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu. Bacakan itu ketika aku meninggal dunia. Maka apakah kita tega mengatakan Abdullah bin Umar sebagai orang yang bid'ah, sebagai orang yang sesat? Tidak akan mungkin kita berani mengatakan itu, karena Abdullah bin Umar adalah salah seorang sahabat istimewa, kenamaan yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in, maka perhatikanlah ketika suatu saat bercerita kepada kita Ibnu Abbas. Mari kita dengar cerita Ibnu Abbas. Dia menceritakan suatu ketika, katanya, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu kami dengan Rasulullah melewati dua kuburan, dua makam, dua kuburan. Lalu Rasulullah berhenti. Lalu tiba-tiba Rasulullah berkata, sesungguhnya dua kuburan saat ini keduanya, saat ini orang yang di dalamnya, orang yang dalam barzakh di duanya ini sedang disiksa di alam kuburnya, sedang disiksa di alam barzakhnya. Ketika sahabat bertanya, apa dosanya? Apa maksiatnya? Ternyata dosanya sangat kecil, maksiatnya remeh, enteng, sangat kecil. Apa itu? Yang satu, dia melakukan adu domba. Dia mengadu domba sehingga dua orang menjadi berpisah, dua orang menjadi resah, dua orang menjadi gelisah, menjadi berselisih karena perbuatannya. Yang satu lagi, dia kencingnya tidak bersih ketika dia istinja. Ketika dia kencing, buang air kecilnya tidak bersih ketika dia istinja. Kesalahan kecil, kesalahan remeh, tapi diazab di alam barzakh, diazab di alam kubur. Lalu setelah itu Rasulullah mengambil dua pelepah kurma yang ada bunganya, yang ada pelepah kurma yang ada bunganya, yang ada buah bunganya, yang ada pohonnya, yang ada bunga dari di pelepah kurma itu. Lalu Rasulullah menancapkan satu sama lain di dua pusara itu. Rasulullah tancapkan satu kuburan, yang lain dicantap di kuburan yang lain. Di kedua kuburan itu Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma dengan daunnya yang masih hidup, yang masih hijau. Maka Rasul menyatakan, demi Allah, kata Rasulullah, semoga insya Allah dengan dua pelepah kurma ini, dua orang yang sedang disiksa ini akan diringankan, akan tidak disiksa, akan diselamatkan. Ketika dia saat ini, ketika dia di alam barzakhnya saat ini, dua orang ini akan tidak akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah, tidak disiksa di alam kuburnya. Tapi Nabi menyatakan, selagi masih kering, selagi belum kering, selagi pelepah kurma ini belum kering, maka dia yang penghuni kubur ini tidak akan disiksa oleh malaikat di alam barzakh. Lalu kita bertanya, kenapa pelepah kurma ini mampu menyelamatkan orang yang dalam kubur? Dalam hadis yang sahih, maka ulama menyatakan, sungguh pelepah kurma itu saat itu masih hidup, sehingga dia dikatakan belum kering, dia masih basah, dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, maka sungguh pohon yang masih hidup itu dia bertasbih kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, hanya saja engkau tidak memahami tasbihnya. Pohon itu bertasbih kepada Allah, tapi engkau tidak paham dengan tasbihnya. Kita tidak mendengar tasbihnya, tetapi dia bertasbih kepada Allah. Maka kata ulama, andai hanya pelepah kurma yang sebentar saja hidupnya, yang sejak lama setelah itu dia kering, pelepah kurma itu saja mampu menyelamatkan orang yang disiksa ketika di alam kubur, maka terlebih lagi bacaan Al-Quran,
Jika pelepah kurma saja yang masih basah belum kering mampu menyelamatkan orang yang ketika disiksa di alam kuburnya, maka lebih hebat lagi bacaan Al-Quran, lebih dahsyat lagi bacaan Al-Quran yang apabila disedekahkan, dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia sebagai tanda cinta kita kepada orang tua kita. Dan ini dilaksanakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka ada satu hadis sebelum kita akhiri, ada satu hadis yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Satu hadis ini dicatat oleh ulama dalam kitab yang sangat hebat, At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran. Dalam kitab itu ada hadis Nabi dikatakan bahwa Rasul bersabda, inna hadal Quran yarfa'u bihadal Quran aqwaman wa yadau bihi akharin. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya demi Allah, Quran ini mengangkat kaum karena Quran ini dan merendahkan kaum yang lain karena Quran ini. Apa maksudnya? Allah mengangkat derajat kaum karena dia memuliakan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang kaum itu merendahkan Al-Quran. Bila kita memuliakan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Bila kita merendahkan Al-Quran, menginjak Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, kata Umar bin Khattab, dengan Quran ini banyak orang yang diangkat derajatnya, dan dengan Quran ini ada juga kaum yang direndahkan, yang dihancurkan karena dia merendahkan Al-Quran, karena dia menistakan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang senantiasa membasahi bibir kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita banyak membaca sehingga kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini bukan saja bagi kita menjadi bulan yang bonus pahala, tetapi juga dapat menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa, menjadi muttaqin yang multi barokat, aktif beribadat, kreatif muamalat, motivatif dan sehat, dan produktif manfaat. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, semoga ada manfaat yang dihasilkan. Al-afu minkum jami'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Inna Allah ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق